Keadaan zat itu menunjukkan hal keadaan yang keadaan zat itu menunjukkan yang punya hal keadaan. Siapa? Tuhan. Begitu. Kalau sudah tahu, kalau sudah tahu hal keadaan zat itu hal keadaan Tuhan, begitu. Hal keadaan kita Adam, hal keadaan kita, hal keadaan manusia. Jangan dulu melompat ke Tuhan. Tulis, jangan dulu melompat ke Tuhan. Tahu aturan lah. Tuh. Hal keadaan kita, hal keadaan zat. Jadi hal keadaan kita ini hal keadaan zat. Nah, hal keadaan zat bersama-sama dengan Tuhan. Disuruh nyaman tak mau, suruh pakai kendaraan tak mau, lu nak melompat ya cebur ke laut, payah. Nah, ini udah kun hijat kita kaji. Jadi hal keadaan zat, hal keadaan Tuhan. Nah, hal keadaan kita, hal keadaan zat. Jangan terus melompat ke Tuhan nanti lo. Sama-sama lah. Sama-sama. Muhammad yang sampai sama-sama Muhammad lah. Muhammad itu terus itu Muhammad itu wujud zat Allah. Jadi wujud Muhammad itu wujud zat Allah. Muhammad itu bayangan zahirnya. Adam itu tubuh muhadasnya, tubuh baharunya. Cuma zahir kadim Tuhan itu ada pada batin hamba. Nah, jalan pengamalannya. Nah, jalan pengamalannya tadi teori, ini pengamalan pula. Teorinya dari praktek macam mana? Jalan pengamalannya ya. Hendaklah batin dipandang, bukan zahir. Coba lihat nih ya. Ini bergerak. Ini hal keadaan zat enggak? Nah, kau mesti pandang kemana itu? Kau udah tahu ini hal keadaan zat, di mana kau pandang nih? Apa ke zahir? Apa ke menjahir? Yakin ini hal keadaan zat itu pandang yang zahir? Dalam benar. Udah, di dalam itu yakin lah ini sudah hal keadaan zat, bukan ke zahir. Nah, di sini jangan salah paham.
Kan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ingat, ini adalah contoh. Ini keadaan kadim nih. Karena hal keadaan zat. Kemana kau pandang nih? Ini kau pandang nih. Kemana? Ingat kadim di mana? Di dalam di luar kadim. Hah? Yakin kan tu, cat di dalam tu, cat yang hidup. Apa sih berpala na? Otak tai. Tak bisa paham cakap ini. Sudah dikatakan, bukannya sembunyi-sembunyi terang-terangan. Ini hal keadaan jajan di mana? Kadim tu di mana? Di dalam tu. Kadim pandang yang dalam ni, yang kadim tu. Kerana ni hal keadaan kadim ni, bukan hal keadaan zahir. Tadi kan sudah dikatakan, pandang batin, jangan zahir. Cuma tak ada zat. Bisa ni perkara ni, bisa ni. Pandang yang batin, pandang. Yakinkan. Memang kita memandang zahir. Tapi yang kita yakinkan yang dia rahsia yang di dalam tu ini hal keadaan rahsia yang di dalam tu. Ini banyak orang tak mau menerangkan sehingga orang pusing. Itu lah. Akhirnya apa? Wah, campur dulu. Ini sudah Allah. Kenapa? Tak faham antara zahir dan batin. Boleh dikatakan yang zahir dari yang batin, dari dalam keluar. Ini main tebak terus ya, yang di luar dan dalam. Masa itu supaya kita timbul keyakinan di dalam tu dengan zat tu, tak ragu lagi. Cobalah, udah putus nanti akhirnya lama-lama udah terbiasa begitu, akhirnya Allah saja yang ada. Allah saja yang ada itu jangan dibuat-buat. Yakinkanlah dulu yang dalam itu. Timbul sendiri, Pak. Udah tahu ini hal keadaan zat. Nah, coba zat itu kadim. Kadim itu bukan di sana toh, di dalam. Bab di dalam share itu. Dia berhimpun di share. Nah, share itu yang menghimpunkan. Jadi yang kita yakinkan, memang kita mandang zahir, sayang. Tapi yang kita yakinkan, yang di dalam share itu. Di dalam share itu aku, rahasiaku, itu dijagikan. Sakit, nanti memahamkan inilah supaya timbul yakin ini yang sulit. Sakit kepala. Kalau di setel lebih bingung, bagus dengan paham yang sambil praktik. Kalau barang itu nampak nyaman, bisa kita setel. Ini tak nampak. Entah enggak? Di dalam share itu rahasiaku. Coba tengok. Di dalam share itu rahasiaku. Di dalam share itu zatku. Mana? Zat. Jadi ini dari mana? Ini geraknya. Ayolah. Ini gerak ini dari mana? Dari batin. Yang batin bisa menggerakkan ini dari mana? Dari dalam, dari share. Yang di share itu siapa? Zat. Nah, itulah Allah. Sudah. Ini ditebak ya Allah. Zahir pun Allah semua. Lari lo lah. Ada aturan main. Udah tahu aturan main, tapi cakaplah. Bukan tak boleh. Boleh. Kalau kita bilang udah Allah, tapi betul-betul kita merasakan Allahnya.
Allah, tapi tak merasakan Allahnya, pembohong, cakap bohongnya. Nyebut Allah, tapi tak merasakan Allah, oh pembohongnya. Cuma sikit-sikit la haula wala, tidak ada daya upaya Allah yang ada. Tapi apa? Rasa daya upaya Allah yang ada, tak ada. Macam mana la haula wala? Kalau betul ada rasa daya upaya Allah tu betul ada, pokok pinang kau cabut pun tercabut. Daya Tuhan tu apa je? Gunung bisa meletus. Bukan dia perlu bekerja, cukup dengan bercakap ya jadi. Kekuatan Tuhan tu dengan berkata ya jadi. Tidak ya? Innama amruhu iza arada sayyan. Macam mana? Apa yang dikehendaki jadi. Dengan berkata saja. Kalau kita malah berkata itu bukan jadi kurap. Kurap yang jadi. Ini Quran ngomong. Dia berkehendak apa ya, cukup dengan berkata ya jadi. Oh, saya berkata kun, aku pun harus berkata kun juga. Apa yang jadi? Kurap. Nah, benar-benar insyaAllah. No, ya, jadi sebenarnya bisa. Itu tadi itu, ini amalnya, paham betul sambil amal. Ini hal keadaan zat. Nah, rasakan betul-betul di dalam tu, bukan di luar yang kau rasakan. Di dalam tu merasakan hal keadaan zat betul. Nah, begitu. Ini praktek ya, ini udah praktek. Payah, kasihan. Kalau teori Anda ada praktek apa ya? Nihil lah, gigit jari, letih-letih ya datang ni. Praktek tak bisa. Udah dia, kita praktek pun ada sandaran, bukan ada sandaran. Tu wapi ciri anak di dalam ciri itu, di dalam ciri itu rahasia itu, ingat di dalam ciri rahasia itu apa jatna. Tak berani lagi meyakinkan udah ada sandaran begini, tak berani lagi meyakinkan udah zat Allah semua, zat yang hidup, zat yang melihat, zatnya udah. Tak masuk neraka bah, kau katakan zat yang melihat, zat yang berkata, tak masuk neraka. Ya, macam lah. Ni Quran kan udah diceritakan dalam Quran. Allah bisa begini. Maka perkataan maha itu hanya pada Tuhan, tidak pada siapa.
Yang aku pegang, makrifat berhimpun pada dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat berhimpun pada la ilaha illallah. La ilaha illallah berhimpun pada titik, titik berhimpun pada alif. Jadi Allah itu berhimpun pada titik, ya. Titik berhimpun pada kosong lah. Jadi balik ke sini lagi dia. Balik ke letaknya lah, kehadiran lah. Balik ke tempat yang tak ada surga, tak ada neraka. Nyaman kan? Apa nak balik ke alam kubur? Kan kau tak sadar keberadaan kau sekarang di mana? Kalau kesadaran kalian berada di Maha Suci, tak akan balik ke kubur, balik ke Maha Suci. Dan kau dah semua balik ke Maha Suci, apa kumpul lagi di sana? Kumpul lah. Untung enggak kita belajar ya, anak. Kata-kata kumpul lagi di sini. Kenapa lagi dah? Tak ada makan apa lagi ya? Sesuatu dah. Karena makan kroket ubi pun tak ada. Ya, mana? Itulah manusia itu mati. Apa? Takut mati, ketimpa mati. Takut neraka, ketimpa neraka. Kita inilah kun hijat. Kita inilah kun hijat Allah, keadaan Allah. Inilah kenyataan kita. Kenyataan diri kita inilah kun hijat. Kun itu aja hal keadaan.
ratus ribuan. Kita ini kunci zat Allah. Hanya hal keadaan zat Allah. Nah, itu ya. Siapa menjadi zat? Hah? Tuhan lah. Jadi hal keadaan zat itu hal keadaan siapa? Tuhan. Awak jangan bawa baharu. Jangan bawa baharu, bawa merokok lah, bawa apa lah. Tak usah. Ini sebenarnya esa bahasa. Udah esa. Kembali satu. Kembali kepada yang punya hak. Kembali hak kepada yang punya hak. Karena zat itu hak siapa? Tuhan. Ini teori tapi itu praktek. Ya. Kalau sudah yakin keadaan zat, yakinlah. Bukan kita yakinkan kita ni Allah atau mau sama dengan Allah. Bukan kita jadi Allah atau sama dengan Allah. Tapi kita meyakinkan zat Allah itu diri Allah. Itu yang kita yakinkan. Bukan kita meyakinkan diri kita jadi Allah atau sama dengan Allah. Tapi kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah. Itulah diyakinkan. Bukan meyakinkan diri kita jadi Allah sama dengan Allah. Bukan. Ini belajar pandai. Inilah dia. Belajar paham. Belajar otak basah. Sakit. Tak mau berfikir. Sudah tahu hal keadaan zat. Bukan kita meyakinkan kita ini sama dengan Allah, jadi Allah. Tapi kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah. Cobalah, kalau sudah keyakinan di dalam itu kuat begitu, akhirnya rasa Allah terus kita. Jadi panah dah semua baharu, panah. Nah, panah itu awal baka, timbul bakanya. Ini terbalik, sudah dua keadaan. Bukannya betul, ini zat Allah, sudah akan zat. Nah, akan zat itu artinya akan Allah. Bukan lalu kita mau jadi Allah atau mau sama dengan Allah. Kita meyakinkan zat Allah itulah diri Allah, itu. Diyakinin lah udah zat Allah lah sebenarnya, yang ngomong, yang bercakap, yang merokok, yang apa. Yakinkan itu, tidak salah bah kalau meyakinkan zat Allah. Zat Allah itu bersifat kalam dah. Bersifat kalam. Pandai bah dia ngajar kita ni. Pandai bah dia ngomong ni. Tak tahu lah model dia ngomong macam mana. Nah, katakan mulut tak mulut. Tapi kita pandai, kita tahu. Karena dia bersifat ilmu. Tahu kita. Saya bilang dia tak bisa. Bukan dia tak bisa ngajar. Tak bisa bercakap bisa. Dia bersifat kalam. Benar ke? Kalam ada sama zat. Sifat kalam ada sama zat. Sifat ilmu ada sama zat. Sifat wujud ada. Sifat baka ada.
Ada semua 20 sifat tuh 20 sifat itulah sifat sifat Allah ada pada zat. Apabila kau kenal itu zat, kenal lah kau dengan Allah. Karena sifat Allah itu ada pada zat. Jangan kau jadi Allah. Kalau kau ngaku Allah kafir. Kau tahu aku itu zat Allah, kubur. Kan sudah esa. Udah esa tuh ndak ada aku beraku lagi, ndak ada. Oh masih ada mengaku dua, masih dua, belum esa. Cuma nanti kalau udah terbiasa ringan, badan tuh ringan, bang, nggak ada masalah. Tak ada ini, tak itu, dah. Makin sedap rasanya hidup nih, nikmat hidup nih, siapa bilang? Hidup ini nikmat. Nah jadi Allah, kafir tuh. Coba Waman di pasar sana. Waman ngaku Allah bergairu ke. Habib Sadiq ya, elah. Bukan ngaku Allah, ngaku Rasul masuk penjara. Jangan berpegang pada zat Allah, itulah kuncinya. Jadi kita tidak bingung. Bukan aku ngaku Allah, bukan aku nak sampai. Aku meyakinkan zat Allah itulah diri Allah. Apa? Siapa nak nyalahkan? Orang meyakinkan zat Allah itu diri Allah. Memang benar zat itu artinya diri. Allah itu nama. Nah, jadi zat itu yang bernama, bukan Tuhan. Itulah makanya belajar tasawuf. Tak tahu usul, telanjang. Berjalan apa pakai baju tak pakai celana, macam mana lah? Pakai baju tak pakai celana, orang apa itu? Nah, coba besok kau berjalan pakai baju pakai celana apa? Kata orang apa itu burung bur jalan. Tasawuf tak ada usul ranjang, pakai baju tak pakai celana. Nampak burung bugut. Jadi kuncinya itu kita kembali ke hadiah. Kembali ke hadiah, kejar. Surah apa tu? Ada ingat tak surah apa tu? Tuhan langit dan bumi sudah turun di dunia ini seperti kamu juga. Apa? Surah apa lupa aku. Ada surahnya tu. Kamu ada tikum apa lupa.
Jadi untuk dapat rasa jok, ya, untuk dapat rasa jok itu artinya nikmat. Untuk mendapat rasa jok kata nikmat itu, jadi 20 sifat itu kenyataannya ada pada diri kita. Ini untuk mendapat rasa jok artinya rasa nikmat. Tulislah. Untuk mendapat rasa jok. Keyakinan kita 20 sifat itu kenyataannya ada pada diri kita, yaitu pada zat. Nah itu ya. Jika sudah tahu, inilah hakikat tauhid. Apa hakikat tauhid? Nah, tulislah. Tulis. Tidak ada wujud, hanya wujud zat Allah. Tidak ada wujud, hanya wujud zat Allah. Tetapkan keyakinan kita. Hanya wujud Allah yang ada. Tidak ada lagi wujud baru. Maupun pada diri kita sendiri. Wajib ada wujud Allah saja. Inilah makrifat yang benar. Makrifat yang benar itu dapat membedakan kadim dan muhadas. Wujud zat Allah itulah kadim. Kita ini wujud muhadas. Nah itu ya dibaca berulang-ulang sampai bisa praktek. Nah, betul lah ya. Nah, nanti cuma datang sambung lagi. Ini untuk mendapat rasa jok, ya.
untuk dapat rasa dunia, nantilah Jumat akan datang. Kita main takian. Jadi tabung ya Pak. Ini untuk mendapat rasa jomblo, ya. Untuk mendapat rasa dunia nantilah. Nah, itu kita main apa? Main takian namanya. Oh, ini enggak. Bali gitu. Japar suka tuh. Yang parah nih Pak. Nah, ini rasa cukanya udah dalam dah. Masih masuk ini ya? Masih Bu. Siapa bebas? Tunggu pakai Artinya 20 sifat itu ada kenyataan pada diri kita ini. Kenyataan itu ada pada hakikat tauhid. Siapin mempraktekkan ini ya, timba besi tak bengkak. Dikit bah ilmu, paham sedikit ya loh itu. Tauhid jahat, pandingnya nanti coba dunia, panding zaman. Mau nambah lagi. Jadi kenyataan 20 sifat itu ya ada pada diri kita ini. Nah, jadi di mana kenyataan itu? Itu ada pada hakikat tauhid. La maujudun di luar. Tidak, yang ada hanya wujud Allah. Artinya yang ada hanya zat Allah. Baru baca Rasul lah. Selamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجداتنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد هدية بالعلم وبركة باليقين وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبنا إلينا في شكرة الموت ونجاة من النار وعفوا عند
الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عليم يا عزيز الصدور اخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه. Jadi kadang kau bila ambil sampai minggu depan dan 5 api dia. Okey. Cuba. Apa tu? Minta ambilkan gambar jemaah ada dah selesai gitu. Dia ambil tu. Oh, ini dia ambil. Oh. Cuba dia tu, top yang tadi tu. Okey lah.